Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam kewirausahaan pertemuan keempat. Bahasan yang pertama yaitu fungsi dana peran wirausaha. Pengelompokan kewirausahaan berdasarkan perannya dikemukakan oleh Rutke sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan rutin, di mana melakukan kegiatan sehari-hari cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Di sini untuk mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan alokasian sumber daya. Wirausaha rutin dibayar dalam bentuk gaji, contohnya adalah pegawai atau manajer. Selanjutnya, kewirausahaan arbitrase, yaitu selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan. Kegiatan wirausaha melibatkan spekulasi dengan memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Dan yang terakhir, wirausaha inovatif, dinamis dengan menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Kita lanjutkan. Untuk Zimmerer mengelompokkan profil kewirausahaan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, part-time entrepreneur, wirausaha sebagai hobi dan kegiatan bisnis bersifat usaha sampingan. Jadi seseorang masih punya usaha utamanya. Yang kedua, home-based new venture, usaha yang dirintis dari rumah pada dasarnya dapat berkembang apabila perluasan pasar dilakukan dengan terencana. Dan yang terakhir, compreneur, usaha yang dimiliki oleh 2 orang wirausaha dan bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Fungsi makro dan mikro wirausaha. Yang pertama, fungsi makro, yaitu penggerak, pengendali, dan pendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Sedangkan fungsi mikro menurut Marzuki Usman sebagai penemu atau inovator. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide baru, dan organisasi baru. Dan untuk fungsi mikro yang kedua, yaitu sebagai perencana atau planner, wirausaha berperan dalam merancang perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan itu sendiri. Menurut Zimmerer, fungsi wirausaha adalah menciptakan nilai barang dan jasa di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara yang baru berbeda untuk dapat bersaing. Di sini ingat, sumber daya berarti terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, di mana nilai tersebut dapat diciptakan melalui yang pertama, pengembangan teknologi baru, yang kedua, penemuan pengetahuan baru, ketiga, perbaikan produk dan jasa yang ada, yang terakhir, penemuan cara-cara yang berbeda dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif murah. Menurut Werner Sombart, fungsi entrepreneur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama captain of industry, yang kedua businessman, dan yang ketiga financial leader, di mana captain of industry itu memulai sebagai teknisi atau tukang pada suatu bidang keahlian, kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru, tidak sengaja mencarinya, melainkan karena hasil temuan dan kehebatan dia cipta. Sedangkan yang kedua, businessman, orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat. Ingat, orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, karena dengan begitu kita akan tahu kita mau berdagang apa. Sedangkan yang ketiga yaitu financial leader, adalah orang yang sejak muda menekuni keuangan. Baiklah, demikian pertemuan keempat untuk mata kuliah kewirausahaan kita. Semoga ilmunya bermanfaat.